Assalamualaikum. Halo semuanya, aku Nur Fajar, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Nagreg tahun ajaran 2020-2021. Di video kali ini, Fajar akan membahas topik mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada saat Malaysia masih dijajah oleh kerajaan Inggris, untuk membangun wilayahnya, Inggris mengirimkan ribuan bahkan jutaan tenaga kerja dari India dan Tiongkok sebagai kuli dan buruh. Ini menyebabkan tenaga kerja pribumi, yakni etnis Melayu, tergantikan oleh tenaga kerja India dan Tiongkok. Lalu saat Malaysia merdeka, Tengku Abdul Rahman, yakni Perdana Menteri pertama Malaysia, ingin etnis India dan Tiongkok menjadi minoritas dalam Malaysia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tengku Abdul Rahman ingin menyatukan Singapura, Sarawak, dan Sabah. Dan ia harus berhati-hati. Pertama, ia harus tidak memprovokasi Indonesia, karena masyarakat Malaysia masih banyak yang pro-Indonesia. Kedua, ia harus meyakinkan masyarakat di sana bahwa pada dasarnya mereka sama dengan Malaysia, yakni etnis Melayu. Lambat laun pemerintah Indonesia mengetahui rencana Perdana Menteri Malaysia tersebut dan mulai melakukan aksi sabotase ke wilayah Sabah dan Sarawak. Karena Presiden Soekarno menilai bahwa aksi tersebut merupakan neokolonisme Inggris, sebab daerah-daerah yang ingin disatukan oleh Federasi Malaysia ini merupakan daerah-daerah bekas jajahan Inggris. Ternyata bukan hanya Indonesia yang geram terhadap aksi Malaysia tersebut, Filipina pun geram terhadap aksi dari Malaysia tersebut karena Filipina menilai bahwa daerah yang ingin disatukan oleh Malaysia merupakan salah satu wilayah historis dari Filipina. Hingga pada tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus, pemimpin Malaysia, Filipina, Indonesia bertemu di Manila pada konferensi Mapilindo. Mereka bertiga ini setuju untuk menunda terlebih dahulu penggabungan Sabah Sarawak dengan Malaysia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh Yutan, Sekjen PBB, membentuk tim penyidik untuk meriset apakah masyarakat Sabah dan Sarawak ini ingin bergabung dengan Malaysia atau tidak. Malaysia, Filipina, dan Indonesia setuju untuk tidak melibatkan militer asing dalam proses ini. Ini juga didukung oleh Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, tetapi tidak oleh Inggris. Inggris menganggap bahwa ini merupakan tipu daya dari Soekarno untuk menghalangi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Akhir Agustus 1963, dan Kes Sandys mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan Federasi Malaysia secepat mungkin, meskipun itu melanggar persetujuan pada konferensi Mapilindo. Bersama dengan Tengku Abdul Rahman, Malaysia dan Inggris mengumumkan bahwa pemersatuan Federasi Malaysia akan diproklamasikan pada 16 September 1963. Persidangan penting mengenai Malaysia diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Selepas sekian berunding, Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu. Agung dalam persetujuan itu ialah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan. Amarah Soekarno pun meluap. Pengumuman yang disampaikan tiba-tiba dan tanpa persetujuan Indonesia dan Filipina menjadikannya sebagai bukti bahwa Malaysia tidak lebih dari boneka jajahan yang patuh terhadap Inggris. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai bendera negeri menjala. Tengku Abdul Rahman bukan antek daripada imperialisme. Sebagai respon dari tindakan Malaysia, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan kampanye Ganjang Malaysia pun dikumandangkan di mana-mana. Meskipun pada akhirnya tim penyidik PBB memperoleh hasil bahwa masyarakat Sabah dan Sarawak bersedia untuk bergabung dengan Malaysia, tapi amarah Indonesia dan Filipina sudah tidak dapat terbendung. And from the Indonesian capital of Jakarta, President Sukarno hurls out his threats to crush Malaysia. 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Pada 3 Mei 1964, Soekarno melalui pidatonya mengumumkan Perintah Dwi Kora yang isinya 1. Memperkuat ketahanan Revolusi Indonesia, 2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Operasi Dwi Kora berlangsung sekitar tahun 1964 di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak. ABRI tidak mengirimkan pasukan secara terbuka. Mereka mengirimkan gerilyawan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU yang berperang melawan pemerintah Malaysia. Pimpinan Inggris yang ada di Malaysia merasa harus mendatangkan pasukan SAS karena hanya pasukan elit inilah
yang dapat membendung pasukan Indonesia. Di tengah konfrontasi yang dilakukan, pada tanggal 20 Juni 1164 diadakan pertemuan puncak di Tokyo sebagai upaya penyelesaian diplomasi. Namun, usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuat Presiden Soekarno geram, sehingga pada 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Kondisi politik yang kacau dan tidak stabil, kondisi ekonomi yang karut-marut akibat konfrontasi, dan muncul gerakan G30 SPKI membuat Mejen Soeharto yang kala itu mengambil alih kepemimpinan militer memilih untuk menarik tentara yang ada di Kalimantan dan fokus untuk memerangi Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Baru, Soeharto yang kala itu menjabat enggan meneruskan konflik dengan Malaysia dan ingin memulihkan kembali hubungan harmonis dengan Malaysia. Konfrontasi ini pun diselesaikan melalui Deklarasi Bangkok pada 28 Mei 1966. Jika kalian ingin mengetahui lebih detail sejarahnya, aku sarankan untuk menonton video sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia di YouTube channelnya Hipotesa. Oke, saya Nur Fajar. Bye-bye. I've been to the top of Mount Everest. I've sailed the 7 seas. I've shared the stage with all the best. A lot of good it did for me. Cut!